Hai semuanya, di sini saya bakalan sharing ya tentang pengalaman saya waktu build PC hanya dengan modal kurang dari 2 juta. Dan tentunya PC ini itu bisa kita upgrade sesuai dengan kebutuhan kita. PC 2 juta ini rata-rata di-build pakai komponen bekas. Jadi bisa teman-teman cari aja di Shopee atau Tokopedia, nanti bakal saya share di link YouTube ini. Speknya sih masih spek rendah ya. Jadi teman-teman nanti bisa upgrade aja sesuai dengan kebutuhan. Bisa buat mining, buat coding, bahkan buat gaming. Sekali lagi hampir semuanya itu apa namanya komponen bekas dan bisa teman-teman cari di semua online shop yang ada. Nah, ini beberapa komponen yang saya beli ya. Komponen yang saya beli diantaranya adalah ini. Saya beli prosesornya pakai Intel dual core aja cukup, G860, Pentium 3. Nah, yang perlu diperhatikan waktu beli prosesor adalah LGA-nya atau soketnya. Soketnya itu berapa? Di sini saya pakai soket LGA 1155, dual core G860 Pentium. Harganya murah, cuma 75.000, ya kan? Kalau mau beli yang Core i3 atau Core i5, harganya tentu saja lebih mahal, sekitar 300-400 tergantung tokonya. Saya beli di sini, Star Komputer ini di Surabaya. Terus ada cooler fan, ya. Cooler fan-nya tentu saja harus dicocokin sama soket in prosesornya. Ini saya pakai cooler fan default bawaan, harganya juga cukup murah, 35.000. Terus saya beli RAM. RAM-nya itu 4 GB, saya cuma beli satu dulu. Ya, karena laptop murah kan, 2 juta ke bawah lah. Jadi ya seminim mungkin kan, yang penting bisa jalan dulu. Nanti tinggal tergantung mau di-upgrade berapa. Oke, ini buat komponen utamanya. Modalnya 317.000. Oke, sekarang coba kita hitung deh. Kita total ya semuanya. Saya modalnya berapa? 317.000. Oke. 317.000 untuk prosesor, RAM, dan juga fan. Terus ada lagi Mobo yang pasti penting. Mobo ini juga beli second, Mobo Gigabyte H61. Ini generasi 3, harganya cukup murah juga, 470.000. Kalau Mobo sekarang rata-rata yang baru itu 800, 900 gitu ya. Ya semua tergantung kebutuhan sih ya. Kalau menurut saya second ya masih barang-barang second masih bisa dipakai asal pinter milih aja. Sedikit tips kalau mau milih toko yang apa namanya, mau tokonya yang recommended yang pasti harus Star ya. Terus reviewnya dilihat dan jangan lupa dicek spesifikasi dari Mobonya. Detailnya itu harus sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Itu Mobonya cuma 470.000. Mobo H61 GB ini soketnya sama, tentu saja harus sama dengan prosesornya itu 1155 juga. Nah, soket 1155 ini tentu saja recommended buat prosesor Core i3 juga bisa, Core i5 bisa, Core i7 juga bisa. Yang pasti harus sama soketnya. Kalau pengalaman saya, LGA 1155 itu untuk prosesor generasi kedua atau ketiga. Yang penting LGA 1155 soketnya. Bisa Core i3, Core i5, Core i7, bahkan dual core yang saya pakai. Itu 515.000, 555. Nah, kita coba total. Oke, masih 832.000. Terus setelah itu saya beli beberapa barang lagi. Ini saya beli VGA. VGA ini beli bekas GTX 1050 2 GB DDR5. Nah, bedanya VGA sama RAM ya. Kalau RAM itu kan Mobonya biasanya pasti cuma bisa DDR3. Kalau VGA itu bisa sampai DDR5, tergantung spek Mobonya sebenarnya.
Kalau Mobo Gigabyte yang saya beli, kalau nggak salah, kalau untuk PCI Express-nya, port PCI Express-nya itu bisa buat sampai DDR5 atau DDR6 kayaknya. Tapi sementara saya beli ini VGA Galax GTX 1050, harganya dapat 1.700.000. Ini dapat beli bekas gaming, jadi cukup murah dan ketemunya di toko di Jawa Tengah, Pak. Ya. Harganya dapat segini. Di mana harga VGA sekarang mahal-mahal ya, 2 juta, 3 juta untuk spek yang sama mungkin. Karena buat mining kan rata-rata. Nah, saya pakai ini. Harganya 1.700.000 sama ongkirnya 1.824.000. Oke. Kalau pakai VGA ini ya totalnya jadinya 3 jutaan PC-nya. Oke, tapi yang saya hitung yang selain VGA, yang berarti PC saja tanpa VGA card, yang bisa buat office, buat player, buat sekolah lah, atau buat kerja biasa. Ini nggak saya hitung ke sini. Terus, nah ini power supply. Ini power supply saya beli baru. Power supply-nya pakai Armageddon Voltron 600 watt. Dan tentu saja speknya sudah 80 plus, sertifikatnya 80 plus gold. Ini 600 watt, harganya paling murah dari semua power supply 80 plus sertifikat gold. Rata-rata kalau PSU sertifikat gold itu 700-800. Ini paling murah, dapat harga 485. Ini saya masukin, berapa tadi? 837,55 ya. Ditambah 487.100. Oke, 1.300.000 udah dapat PC standar tanpa tambahan VGA. Lalu ada tambahan lagi kabel SATA 9.000 sama SSD. SSD-nya pakai M.2 SATA ya, bukan yang pakai NVMe. Karena kan Mobo zaman lama belum ada soket buat NVMe. Jadi pakai SSD M.2 SATA 120 GB, harganya cuma 207.000. Oke, ini saya masukin lagi ditambah 227.000. Oke. Ya, saya cuma habis 1.551.000 untuk membuat PC standar di luar VGA card tadi. Oke. Nah, kemudian ini ada sedikit tips juga buat kalian yang mau build PC. Ada salah satu situs namanya PC Part Picker. Ini teman-teman bisa ngecek ya, bisa cek apakah masing-masing komponen kalian itu kompatibel apa enggak. Gitu. Mulai dari CPU-nya, kemudian cooler-nya, motherboard, memori RAM, storage-nya, video card, ya, VGA-nya, power supply, hingga OS-nya. Bisa kuat apa enggak. Nah, tinggal nanti ditambahin dan bakal muncul gambaran sederhana untuk budgetingnya. Tapi ini dapatnya harga dolar ya. Ya, kalau saya pakai ini ya cuma buat ngecek compatibility-nya aja, kecocokannya aja. Terus bisa dihitung juga kira-kira estimate voltage-nya berapa. Segini nih. Estimate voltage yang kira-kira saya dapetin buat serangkaian komponen-komponen yang saya coba gunakan. Oke. Ini beberapa part yang saya beli. Oke. Sambil ini nanti bakal saya tunjukin video-video unboxing-nya. Oke, ini beberapa barang yang sudah saya beli. Ada mulai dari PSU, motherboard, dan semacamnya. Ini saya unboxing dulu pertama buat PSU-nya. Ini beli cukup murah ya, cuma 400.000. Enggak, ya 500 lah. Enggak sampai 700.000 daripada brand lain. Kalau kayak Corsair itu harganya bisa sampai 800.000, 1 juta. Corsair itu 800.000 paling juga baru dapat
sertifikat silver atau enggak bronze. Ini yang paling murah sih dapatnya. Oke, bisa dilihat juga speknya. Power outputnya 600 watt, AC inputnya 240 volt. Ya standar listrik biasa lah. Bisa dilihat juga ya, 80 plus sertifikat gold, RGB juga. Tapi kurangnya dia itu nggak bongkar pasang kabelnya. Kan ada tuh PSU yang bongkar pasang kabelnya. Oke, kita dapat apa aja? Dapat kabel power. Terus yang pasti dapat PSU-nya. Packingnya cukup aman. Oke. Ini PSU-nya 600 watt cukup lah ya buat PC standar. Oke. Ya, itu ada pin untuk SATA, pin untuk motherboard, pin buat fan ada semua. Oke, ini LED RGB, tombol on off, dan yang pasti ada sertifikatnya. Ini saya beli kalau nggak salah di toko resminya. Toko resminya harganya juga sama, sekitar segitu. Cuma stoknya kemarin lagi tipis sih, cepet habis kayaknya. Ini sekali lagi PC standar ya, saya cuma habis 1,5 juta di luar VGA card. Itu bisa teman-teman pakai buat apa aja, buat office masih bisa, buat kerja sama sekolah itu masih cukup lah. Beda lagi kalau butuh buat mining, butuh buat coding, butuh buat editing atau gaming, beda lagi. Itu perlu di upgrade lagi speknya. Oke. Ini box buat motherboard kalau nggak salah ini. Ini motherboard saya beli dari toko yang saya liatin tadi, dari Blitar kalau nggak salah, untuk mobonya. Kalau prosesor beli dari Surabaya aja cukup. Prosesor banyak ya, yang second generasi 2, generasi 3. Sebenarnya PC-PC yang dijual murah, speknya tinggi itu rata-rata bisa dibilang ada yang pakai part bekas, ada yang pakai part baru. Kalau prosesor saya rasa sih bekas ya, karena yang dipakai generasi 2, generasi 3. Kalau yang PC 5 juta dapat Core i5, PC 3 juta gaming Core i7 gitu-gitu. Nah, itu biasanya pakai prosesor bekas juga ada juga yang emang pakai baru. Soalnya kalau pakai baru itu minimal butuh biaya 6 jutaan paling enggak. Menurut saya sih ya. Itu cuma menurut saya aja. Oke, nah buat kalian yang low budget mau build PC, ya ini salah satu rekomendasi menurut saya. Tinggal kalian pilih yang mana aja speknya. Oke, ini motherboardnya. Cukup rapi, tebel juga bubble wrapnya, aman lah pastinya. Oke, lumayan tebel juga bubble wrapnya. Ya, ini motherboardnya. Saya pilih Gigabyte. Sebenarnya banyak merek lain, tapi saya lebih prefer Gigabyte.
Yang bagus itu Mobo dari Asus itu bagus, dari MSI itu juga bagus. Cuma range harganya memang 500 600 walaupun bekas ya, tetap masih lumayan mahal. Ini saya cari yang PCI Express-nya setidaknya ada 2 biji. Oke. Slot RAM-nya ada 2. PCI Express 1x16-nya ada 1. PCI Express 1x1-nya ada 2. Komputer ini bakal saya coba buat mining juga, buat coding enggak kayaknya. Rencana mau lebih ke buat mining, makanya saya cari yang PCI Express-nya bisa sampai 3 slot kayak gitu. Nanti tinggal ditambahin riser biar bisa muat banyak VGA. Nanti saya kasih reviewnya kalau mining pakai spek ini kayak gimana. Karena kalau mining kan sebenarnya berat di ininya doang kan, berat di VGA-nya aja kan. Spek lainnya standar-standar aja cukup. Yang paling penting kalau buat mining itu adalah PSU-nya. Usahain minimal sertifikatnya gold buat keamanannya. Karena kan PC nyala 24 jam tuh setiap hari. Jadi PSU-nya cari yang bagus, yang sertifikatnya gold lah paling enggak. Karena saya ini coba-coba juga, nyoba build juga dengan low budget. Kira-kira nanti kita lihat saya bakal dapat berapa nih kalau misal buat mining. Dengan VGA 2 GB GTX 1050. Oke, ini wifi sih. Ini wifi dongle aja. Selanjutnya ini prosesornya, ini cukup murah, prosesornya cuma 75.000 dual core. Karena miningnya nggak pakai ini ya, nggak pakai prosesor, jadi pakai dual core aja cukup. Lumayan aman packingannya. Ini prosesornya gemeter tuh tangan. Oke, G860 dual core, clocknya 2,2 GHz kalau nggak salah. Lumayan buat prosesor 75.000. Ini RAM-nya 4 GB, bekas juga. Terus ini fan-nya fan PC biasa lah. Oke, fan udah, RAM udah, prosesor udah, Mobo udah, terus PSU udah. Casingnya mana? Casingnya karena saya punya casing bekas ya, jadi gak usah beli lagi, tinggal langsung pakai aja. Ini sekilas detail buat barang-barang yang saya beli.
Ini Mobo setelah dirangkai PCI Express versi 3. Setidaknya saran saya sih Mobo cari yang PCI Express yang versi 3 ya emang. Kalau versi 2 terlalu jadul. Ini pasta prosesor. Beli murah sih ini. Sementara aja. Bisa dilihat speknya. Kalau nggak salah ini 4 WMK Pak. Nah, ini SSD sementara yang saya pakai karena SSD saya yang saya pesen itu belum datang ya sementara. Nanti tinggal dipindah aja sih. Ini pakai NVMe ditambah case. Itu dulu video pertama ini. Nanti ada part 2 buat review buat video rakit. Sama nanti bakal lanjut lagi review hasil uji coba mining saya dengan spek PC di bawah 4 juta lah jadinya. Kalau sebelum tambah VGA kan cuma butuh 1,5 juta. Tambah VGA yang 1.800.000 kira-kira habis 3.300.400 lah. Itu buat mining kira-kira bisa apa enggak. Stay tune, tunggu video berikutnya.